Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab pertama, yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar. Nah, di video kali ini Kak Sari akan membahas di halaman 48 ya. Halaman 48 soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 12. Yuk langsung saja. Soal nomor 8 kita baca dulu. Tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk AB 12 cm, BC 5 cm, dan CG 4 cm. Ini dia baloknya. Diagonal ruang itu yang mana? Nah, kita cari tahu dulu. Misalnya A. Dari titik A ke C ini bukan diagonal ruang, melainkan diagonal bidang. Terus misalnya A ke F. AF ini juga diagonal bidang. Terus yang mana dong Kak? Yang ini, A ke G ini. Inilah yang diagonal ruang. Ada lagi ya selain AG, misalnya HB gitu ya. Atau EC, ini diagonal ruang semuanya. Nah, kalau mau mencari tahu panjang AG, kita harus tahu dulu panjangnya AC dan panjangnya CG. Jadi nanti ada dua langkah ya. Yang pertama kita cari tahu dulu panjang AC. Kalau panjang AC udah tahu, baru bisa menghitung panjangnya AG. Oke, sebelumnya kita letakkan dulu ukuran-ukuran rusuknya. AB 12 cm, BC-nya 5 cm, dan CG-nya 4 cm. Nah, di sini kalau Kak Sari hubungkan garis dari titik A ke titik C, nantinya akan terbentuk diagonal bidang AC ini. Gini ya. Kita cari tahu dulu panjang AC menggunakan rumus Pitagoras. Ini kan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Oke, Kak Sari gambarkan segitiganya ya agar jelas. Yuk, ini dia. Ini A, di sini B-nya, di sini C. Panjang AB-nya 12, panjang BC-nya 5. Kita akan mencari tahu panjang AC. Rumusnya gini, AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya. Sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 tambah 5 kuadrat berapa? 25. Hasilnya adalah akar 169. Akar 169 adalah 13. Satuannya cm. Oke, berarti panjang AC-nya sudah tahu ya, 13 cm. Yang ini semua satuannya cm juga. Nah, sekarang panjang AC sudah tahu 13, kita akan mencari panjangnya AG. AG ini adalah diagonal ruang yang diminta ya. Nah, gini. Oke. Kak Sari gambar ulang untuk segitiga ACG. Siku-sikunya di C ya. Nah, ini dia segitiganya ACG. Gitu kan? Kita akan meletakkan dulu ukuran AC. AC ini tadi ya, 13 cm. Kemudian CG-nya berapa ini? 4 cm. Nah, panjang AG bisa kita cari juga menggunakan rumus Pitagoras. AG sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat gitu. Sama dengan akar 13 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya akar 169 tambah 16. Berapa ya ini? 185. Nah, ini akar 185 ini sudah tidak bisa disederhanakan, jadi biar aja gini ya. Satuannya cm. Maka panjang AG adalah akar 185 cm. Itu dia jawabannya untuk soal nomor 8. Oke? Ya. Yuk, lanjut ke soal nomor 9. Baca dulu tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. Dalam kurung 1 rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Simpel saja ya. Jadi setiap hari mereka harus menyediakan atau memproduksi 30 karton.
Nah, satu karton isinya 30 rim. Berarti totalnya berapa rim? 30 karton kali 30 rim. 900 rim, gitu kan? Ini dalam satu hari. Nah, kalau dalam satu bulan, satu bulannya 30 hari, ya tinggal dikali 30 dikali 30 dikali 30. Itulah yang harus diproduksi dalam satu bulan, ya. Kak Sari catatkan caranya. Ini nomor 9. Dalam satu hari sama dengan 30 karton box. Nah, kemudian 30 karton box itu berapa rim? Ya tinggal 30 karton dikali 30 rim. Sama dengan 900 rim. Ini dalam satu hari. Yang ditanya dalam 30 hari. Harus menyediakan berapa atau harus memproduksi berapa? Ya tinggal kita kali 900 rim dikali dengan 30 hari. Hasilnya adalah 27.000 rim. Ini dia. Mudah kan ya? Nah, yang tidak diperlukan itu adalah informasi 1 rim sama dengan 500 lembar. Ini informasi aja sih, sifatnya umum. Tidak digunakan karena di sini yang ditanya berapakah rim. Jadi satuannya rim. Tidak usah dirubah ke dalam satuan lembar gitu ya. Jadi kita jawab dalam 30 hari harus disediakan 27.000 rim, gitu saja sudah tepat. Oke? Lanjut ya, soal nomor 10. Kita baca dulu nomor 10. Tantangan. Setiap tanggal 10, Budi melakukan aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB untuk telepon selularnya dan masa aktif berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Budi agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September 2016? Tuliskan jawaban kamu dalam satuan megabyte. Nah, untuk menjawab soal nomor 10 ini, kita tentukan dahulu dari tanggal 10 Agustus hingga tanggal 9 September 2016 itu ada berapa hari gitu ya. Nah, untuk memudahkannya di sini Kak Sari akan membuatkan kalender sederhana aja untuk kalian. Oke? Nomor 10, kalendernya kita mulai dari tanggal 10 Agustus. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini dalam satu minggu. Kan ada 7 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di minggu kedua 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lalu 24 gitu, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, perlu diperhatikan Agustus itu ada berapa hari? Agustus ada 31 hari. Makanya di sini Kak Sari berhenti di tanggal 31. Setelah tanggal 31, tanggal 1 Septembernya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 September. Kita soalnya kan berhenti di 9 September. Jadi dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 9 September ini ada berapa hari? Kita hitung aja. Ke sini kan pasti 7 ya. 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31. 31 hari. Oke. Yang ditanya adalah berapa kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakannya. Nah, kapasitas yang dia beli tadi kan 1 GB. Berarti kapasitas rata-rata tiap harinya gitu ya, sama dengan kapasitas yang ia beli dibagi dengan total harinya. Nah, gini. Sama dengan karena dia belinya yang 1 GB, berarti kita tulis 1 GB dibagi berapa hari yang dia punya? 31 hari. Gini. Lalu diminta dirubah ke dalam satuan megabyte. Nah, Kak Sari kasih catatan di sini ya. 1 GB itu sama dengan 1000 megabyte. Jadi 1 GB ini boleh kita rubah menjadi 1000 megabyte dibagi 31
hari. Hasilnya adalah, ini pakai bagi kurung aja biasa gitu ya, 1000 dibagi 31, hasilnya adalah 32,2 gitu. 32,2, satuannya megabyte per hari. Oke ya, jadi nomor 10 jawabannya 32,2 megabyte per hari. Artinya, agar kapasitas 1 giga ini dapat digunakan oleh Budi selama 31 hari, ia hanya boleh menggunakan rata-rata 32,2 megabyte per hari. Kalau rata-rata ia gunakan lebih dari 32,2 megabyte per harinya, maka kapasitas 1 giga ini tidak akan cukup untuk 31 hari. Gitu loh, paham ya? Ya, sip. Lanjut, kita baca dulu soal nomor 11. Tantangan. Pada soal nomor 10, ini Kak Sari ralat ya, bukan nomor 9 ya, karena tidak ada hubungannya dengan nomor 9 ini. Pada soal nomor 10, andaikan paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus 2016. Berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap harinya? Tuliskan jawaban kamu dalam satuan byte. Nah, oke. Kembali kita gunakan kalender yang kita buat di nomor 10 tadi. Di sini kata-katanya kalau diperhatikan, paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus. Berarti pada tanggal 30 Agustus ini ia masih bisa menggunakan atau masih bisa mengakses internet enggak? Enggak bisa ya. Dengan kata lain, paketnya itu habisnya pada terakhir digunakannya tanggal 29 Agustus. Paham ya? Jadi memang beli paketnya masih nyambung di sini. Beli paketnya tanggal 10 Agustus. Ini sudah aktif tanggal 10 Agustus. Nah, aktifnya itu sampai tanggal 29 Agustus, bukan 30 Agustus. Kenapa ini penting? Karena kita harus mencari dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 29 Agustus itu berapa hari. 30 Agustusnya ini mengecoh, tidak digunakan karena tanggal 30 itu sudah habis. Udah nggak bisa, udah kembali ke zaman dinosaurus ini tanggal 30 Agustusnya bagi si Budi. Iya kan, kalau paket internetan habis kan koneksi data tidak ada, terus gambarnya dinosaurus gitu, ya nggak? Kalau di HP-nya Kak Sari sih gitu. Nggak tahu kalau di HP kalian ya. Yuk kita lihat di kalender ya, tanggal 10 Agustus sampai 29 Agustus itu berapa hari. Ini dia 10 sampai ke 29. Ini ya 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 20 hari. Makanya untuk menjawab soal nomor 11 kita gunakan kapasitas rata-rata yang ia gunakan ya. Kapasitas rata-ratanya Budi sama dengan ya belinya tadi tetap 1 GB tapi dipakainya dalam 20 hari saja. Rata-ratanya sama dengan, nah ini 1 GB nya minta dirubah ke dalam satuan byte. Kasih catatan lagi ya. 1 GB itu sama dengan 1 juta byte. Ya, 1 GB sama dengan 1 juta byte. Byte itu gini nulisnya. Nah, ini catatannya ya. Sehingga 1 GB nya ini bisa kita ganti menjadi 1 juta byte. Oke, dibagi berapa? 20 hari. Sama dengan ini aja ya. 1000 dibagi 20. Kok 1 juta? Aduh, untung Kak Sari nyadar. Kak Sari ralat ya, bukan 1 juta. Melainkan 1 miliar. 1 diikuti nolnya 9. Wow. Byte. Nah, hampir keliru ya. Di sini juga Kak Sari tambahin nolnya lagi ya. 1, 2, 3 ya, baru. Oke, Kak Sari ulang. 1 giga itu adalah 1 diikuti nolnya 9. Ya, ini enggak kelihatan nolnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. 1 miliar byte dibagi 20 hari. 1000 dibagi 20 aja kan 50. Terus masih ada nolnya 6. Berarti 50 juta byte per hari.
Nah gitu. Sepertinya sih banyak. Wah, seharinya dia pakai 50 juta, tapi satuannya byte. 50 juta byte itu kalau dirubah ke dalam megabyte hanya 50 kok. Ya. Jadi ini hanya 50 byte per hari. Itulah kenapa dengan kapasitas 1 GB dia bisa menggunakan 50 byte per hari karena dia habis dalam 20 hari aja. Artinya nih si Budi penggunaannya lebih boros di soal nomor 11 ini. Oke? Langsung kita lanjut ke soal nomor 12. 12 kita baca dulu. Setiap kantong darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah Indonesia (PMI) berisi 0,5 liter darah, setengah liter darah. Nah, di sini ada bantuan 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml. Yang ditanya, A. Jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Yang B, jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 7 kali 10 pangkat 6 sel darah merah, berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Oke, kita rubah dulu dari 0,5 liter ini menjadi milimeter kubik. Kenapa? Nanti kan di sini ada sangkut pautnya ya. Punya kita darah yang didonasikan itu dalam satu kantong kan 0,5 liter. Nah, nanti dalam 1 mm kubik itu mengandung sekian, berarti tinggal dikali. Oke. Kak Sari tunjukkan dulu biar nanti mudah memahaminya. Kita catat ya. Nah, 0,5 liter. Ini akan Kak Sari rubah ke dalam desimeter kubik. 0,5 liter itu berapa desimeter kubik? Ya sama, karena liter dengan desimeter kubik itu setara, sama. Dari 0,5 desimeter kubik akan Kak Sari rubah ke milimeter kubik. Dari desimeter kubik ke milimeter kubik itu harus dikali dengan 1 juta. Gini. Oke, sehingga hasilnya berapa? Sama dengan, ini anggap aja setengah kali 1 juta. Setengahnya 1 juta. Setengahnya 1 juta berapa adik-adik? 500.000. Kayak uang aja ya. Setengahnya 1 juta kan memang 500.000 milimeter kubik. Oke, intinya setengah liter itu sama dengan 500.000 milimeter kubik. Nah, dari sini kita akan menjawab pertanyaan yang A. Kalau 1 mm kubik saja mengandung 3 kali 10 pangkat 4, nah kalau 500 meter kubik mengandung berapa gitu loh. Kak Sari tulis ya, 1 mm kubik saja mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih. Gini. Maka kalau kita punya 500.000 mm kubik mengandung berapa dong? Kan gitu. Caranya gimana? Ya tinggal dikalikan aja. 500.000 dikali juga dengan 3 kali 10 pangkat 4. Kita jawab ya. Di sini yang ditanya berapa banyak jumlah sel darah putih dalam satu kantong tersebut. Jumlah darah putih atau sel darah putih dalam satu kantong. Nah, satu kantongnya tadi berisi setengah liter ini ya. Nah, sama dengan 500.000 milimeter kubik dikali ini 3 kali 10 pangkat 4 sel gitu. Hasilnya adalah oh iya, ini nggak usah dicantumkan saja, nggak apa-apa kan gini, 1 mm kubik aja 3 kali 10 pangkat 4. Nah kalau 500.000 ya langsung aja 500.000 dikali 3 kali 10 pangkat 4. Biar enak ngitungnya, 500.000 nya nih Kak Sari jadikan bentuk pangkat juga. 5 kali 10 pangkat, nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, berarti pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat 4 sel. Hasilnya adalah 5 kali 3 adalah 15 dikali 10 nya pangkat berapa? Dijumlah aja, 5 tambah 4 9
sel darah putih. Nah, kalau dijadikan bentuk baku, ini nggak boleh 15, bolehnya 1,5. Tapi pangkatnya menjadi ditambah 1. 9 tambah 1 adalah 10 sel darah putih. Gitu ya. Jadi sel darah putih dalam setengah kantong darah tadi adalah 1,5 kali 10 pangkat 10. Nah, sekarang yang B. Kalau yang B keterangannya sel darah merah 1 mm kubiknya terkandung 7 kali 10 pangkat 6. Berarti hanya datanya ini yang diganti. Sel darah merah ya. 1 mm kubik mengandung 7 kali 10 pangkat 6. Sel darah merah. Oke, berarti kalau kita punya 500.000 mm kubik, nah berapa dong sel darah merahnya? Kan gitu. Ya udah, langsung kita jawab aja jumlah sel darah merahnya gitu ya, singkat ceritanya sama dengan, langsung dikali aja ya, 500.000 dikali ini 7 kali 10 pangkat 6. Ini juga kita jadikan 5 kali 10 pangkat 5 gitu, dikali 7 kali 10 pangkat 6. Hasilnya 5 kali 7 adalah 35 kali 10 pangkat 5 tambah 6, 11 gitu. Dijadikan bentuk baku 3,5 kali 10 pangkat, ini 11-nya ditambah 1, 12. Satuannya sel. Gini jawabnya. Gimana? Paham kan ya? Nggak terlalu sulit kalau soalnya bisa dipahami. Nah, kalau adik-adik ada pertanyaan, silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Kalau sudah paham, silahkan channel Kak Sari di subscribe ya. Terima kasih banyak. Dan kalau adik-adik mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, boleh ketik nama _9, kirim ke 081456109870. Kak Sari pastikan murah dan terjangkau, hanya puluhan ribu aja satu bulannya. Kalian pasti sanggup, insya Allah. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.